bahan yang bisa bikin pedet itu cepat, postur badan lebih mengembang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dedung Keluh. Saya akan berbagi tentang trik sederhana bikin pedet mudah, gemuk cepat, kemudian juga berpostur mengembang tinggi. Simak selengkapnya seperti apa untuk perawatannya ataupun resep bahannya yang tentunya bisa mempercepat penggemukan. Seperti di kesempatan kali ini saya berada di kandang sederhana. Untuk yang berada di depan saya ini adalah penghuninya. Untuk penghuni di kandang sederhana ada dua jenis. Yang pertama dari limusin dan untuk yang kedua dari simental. Seperti ini untuk postur dari pedet limusin ataupun bakalan sapi jumbo. Ini sangat mengembang sekali dari bagian leher, sudah membentuk otot-otot kekar. Sebaliknya dari bagian tulangan badan juga sudah mengembang tebal, berisi teman-teman. Untuk seperti ini untuk posturnya. Kemudian untuk yang kedua juga dari bagian leher sampai ke tulangan badan juga sudah membentuk ataupun sudah berisi. Biar teman-teman itu mempunyai pedet ataupun bakalan seperti yang berada di depan saya ini, teman-teman harus berinisiatif ataupun meniru resep comboran di sini. Nanti saya akan perlihatkan dari resep comborannya berserta takaran ataupun pemberian pakannya. Resep rahasia yang digunakan di kandang sini yang bisa mempercepat pertumbuhan pedet dari segi postur bokong sampai ke bagian tulangan badan pedet itu lebih tebal berisi, yaitu bisa menguatkan tulangan pada bagian kaki, bisa mencegah kelumpuhan. Selain bisa mencegah kelumpuhan juga bisa mempercepat bokong lebih semok berisi. Ini ada dua bahan menggunakan dari jenis bahan yang sudah difermentasi gandum, batang gandum yang sudah membeku seperti ini. Untuk batang gandum fungsinya sudah saya jelaskan. Kemudian kita menuju ke bahan yang kedua teman-teman. Untuk bahan yang kedua ini mengandalkan dari bubuk ajaib ataupun bubuk yang mempunyai khasiat yang sangat luar biasa untuk kesehatan ternak, yaitu bisa menguatkan tulangan kaki agar tidak mudah pincang ataupun supaya tidak mudah keropos. Untuk jenisnya sendiri di sini mengandalkan dari jenis vitamin premix ataupun peningkat pertumbuhan maupun penambah ASI untuk sapi betina. Ketiga ini sebagai pakan alternatif juga bisa, sebagai obat alami juga bisa. Untuk sebagai pakan alternatifnya ini bisa digunakan di musim kemarau teman-teman. Yang khususnya buat teman-teman yang tidak menanam rumput odet ataupun rumput hijauan luas, agar makannya itu sapinya juga lebih kenyang, kemudian selain kenyang juga mempunyai tetap sehat, bisa menggunakan bahan yang ketiga ini. Untuk jenisnya sendiri di sini menggunakan dari batang pohon. Cuma untuk batang pohonnya ini dari bagian batang sampai ke bagian daun dan buah itu bisa digunakan. Untuk jenisnya sendiri mengandalkan dari batang pepaya. Untuk batang pepaya juga sedikit berbeda. Untuk batang pepaya yang digunakan yang masih muda seperti ini karena mempunyai khasiat ataupun manfaat untuk ternak, yaitu bisa bikin kenyang, bisa untuk pakan alternatif di musim kemarau. Sedangkan untuk buahnya sendiri juga bisa digunakan dua cara ataupun dua trik, dua manfaat. Untuk manfaat yang pertama bisa dijadikan obat alami pembasmi cacing. Untuk yang kedua itu sebagai vitamin A, B, dan C. Kemudian bisa dicampurkan di menu comboran. Manfaatnya untuk ternak itu bisa mempercepat berat badan, kemudian juga bikin mudah kenyang. Selain bisa
bikin mudah kenyang, juga postur badan lebih berisi padat. Di sini mengandalkan pakan-pakan yang lebih terjangkau untuk biayanya. Kemudian untuk kualitasnya juga lebih bagus, yaitu andalan di kandang sini menggunakan dari jenis tepung pakan jadi atau dari konsentrat jadi. Dan untuk konsentrat jadi itu banyak sekali teman-teman jenisnya, dari konsentrat penggemukan ataupun konsentrat pertumbuhan. Untuk konsentrat yang berada di depan saya ini jenisnya dari konsentrat pertumbuhan dan penggemukan teman-teman. Karena untuk bahan ini selain biaya murah, konsentrat untuk pertumbuhan dan penggemukan. Kita menuju ke bahan yang terakhir teman-teman. Untuk bahan yang terakhir ini fungsinya dan khasiatnya sangat bagus untuk kandang, terutama buat kandang teman-teman yang bau kotorannya itu menyengat ataupun baunya itu tidak enak, busuk dari kotoran sapinya. Biar lebih berkurang ataupun supaya baunya kandang itu menghilang, bisa menggunakan bahan yang terakhir ini. Untuk bahan yang terakhir ini mengandalkan jenis dari cairan teman-teman. Dan untuk bahan cairan ini selain bisa digunakan untuk ternak sapi, juga bisa digunakan untuk ternak yang lain seperti dari ayam, kemudian ternak kambing, domba juga bisa. Karena untuk fungsinya bisa dibuat untuk bikin kualitas daging lebih super. Ini bisa digunakan ataupun cocok digunakan untuk sapi-sapi pedaging ataupun sapi potong. Selain bisa membasmi ataupun mengurangi bau kandang, juga bisa bikin daging itu lebih padat dan super. Seperti ini untuk kemasannya. Dan untuk jenisnya sendiri dari E4. Ini teman-teman, untuk E4 untuk peternak. Karena untuk jenis E4 itu, EM4 itu banyak sekali. Untuk pertanian juga ada. Kemudian untuk peternakan yang seperti yang saya pegang ini juga ada. Nih untuk manfaatnya ataupun bisa digunakan untuk ternak ayam, bebek, burung ataupun unggas. Ke ternak sapi juga bisa. Karena untuk kegunaannya bisa memperbaiki kesehatan ternak. Ini teman-teman, bisa meningkatkan mutu daging ternak ataupun bisa menghasilkan kualitas dagingnya itu lebih bermutu super, lebih padat. Yang berikutnya juga bisa mengurangi stres buat teman-teman yang sapinya itu pernah mengalami stres. Biasanya sapi-sapi yang baru beli dari luar kota mengalami stres karena perjalanannya terlalu jauh, jadinya untuk kesehatannya itu terganggu ataupun mengalami stres. Untuk mengalami stres itu tersendiri atau sapi tersebut kalau mengalami stres itu gangguannya bukan gangguan yang lain, cuma dari segi nafsu makan, kemudian tidak sehat ataupun jalannya pun tidak lincah seperti sapi-sapi sehat seperti itu. Tapi kalau sudah sembuh lagi itu bisa lebih pulih lagi. Ini bisa mencegah bau kotoran kandang ataupun bau tidak sedap di kandang. Kemudian juga bisa membasmi cacing teman-teman, ataupun juga bisa membasmi lalat ataupun serangga yang seringkali menghinggapi ternak kalian. Biasanya yang sering menghinggapi ternak itu berupa dari lalat dan nyamuk. Karena dari dua penyakit itu ataupun dari dua hewan itu sangat berbahaya, berisiko untuk ternak kalian. Khususnya untuk sapi-sapi yang mengalami luka, tidak segera kita tangani itu bisa menyebabkan bersarangnya belatung-belatung yang sangat merugikan sapi kita, yaitu bisa mengalami penurunan nafsu makan, kurus, kemudian juga akan mati kalau tidak segera kita obati. Seperti itu teman-teman untuk bahan-bahannya. Dari itu seperti ini lebih mengembang,
Itu untuk takaran per sapi comborannya 5 kilo. Kemudian untuk jenis vitaminnya itu per sapi juga ada takarannya 1 sendok. Kemudian dari minuman E4 itu juga 2 tutup makan, biar hasilnya itu cepat mengembang seperti ini. Seperti itu untuk resep bahannya. Semoga video tadi bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.